Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Najih. Di sini saya akan sedikit menambah wawasan kita tentang hadis. Yang pertama, hadis maudhu. Hadis maudhu adalah hadis yang dibuat-buat. Dalam arti lain, hadis ini sesungguhnya tidak bersandar kepada Rasulullah SAW. Dalam arti lain juga, hadis ini bertentangan dengan agama Islam. Untuk karakteristiknya, yang pertama, si pemalsu hadis telah mengakui bahwa dia telah memasukkan hadis tersebut. Yang kedua, perawi tersebut tidak bertemu dengan guru atau sanadnya. Yang ketiga, perawi itu telah terkenal di lingkungan masyarakat sebagai pendusta pembuatan hadis. Yang selanjutnya, dalam hadis itu isinya rusak, yaitu bertentangan dengan akal sehat dan keyakinan kita sebagai umat Islam. Yang selanjutnya, tokoh-tokoh hadis. Yang pertama, Imam Bukhari. Imam Bukhari lahir di Uzbekistan 13 Syawal 194 Hijriah. Beliau juga terkenal sebagai Amirul Mukminin fil Hadis, yaitu orang yang termasyhur dalam ilmu hadis. Karya-karya beliau Budaya As-Sahabah wa Tabi'in, yaitu peristiwa hukum zaman sahabat dan tabi'in. Yang kedua, At-Tarikh, yaitu yang membahas sejarah. Yang ketiga, Al-Jami' As-Shahih, yang ditulisnya setelah bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Selanjutnya, Imam Muslim. Beliau lahir di Iran sekitar tahun 206 Hijriah. Beliau juga terkenal sebagai pengumpulan hadis terbanyak, yaitu 300.000 hadis. Karya-karya beliau adalah Al-Musnad Al-Kabir, yaitu masa-masa perawi hadis. Yang kedua, Kitab Al-Aqron serta Kitab Al-Ilal. Yang selanjutnya, Imam Tirmizi. Imam Tirmizi lahir di Uzbekistan 824 Hijriah. Beliau juga salah satu murid dari Imam Bukhari. Karya-karya Imam Tirmizi adalah At-Tarikh, yang kedua Kitab Al-Hilal, dan yang ketiga Kitab Az-Zuhud. Yang selanjutnya, Imam Nasai. Imam Nasai lahir tahun 215 Masehi. Kata Nasai sendiri dinisbahkan kepada salah satu kota di Khurasan. Beliau juga terkenal sebagai imam yang ketinggian sanadnya sangat tinggi. Karya-karya beliau adalah As-Sunan Al-Kubra, yang kedua As-Sunan Al-Mujtaba, yang ketiga Kitab Tamyiz. Yang selanjutnya, Imam Abu Dawud. Beliau lahir tahun 222 Hijriah. Beliau senang mempelajari hadis-hadis dari negara lain. Karya-karya beliau adalah Kitab As-Sunan Abu Dawud, yang kedua Kitab Marasil, yang ketiga Kitab Al-Qadr. Yang terakhir yaitu Ibnu Majah. Beliau dipanggil Ibnu Majah karena terkenal dengan akhlaknya baik dan terkenal dengan kejujurannya. Beliau lahir pada tahun 209 Hijriah di Irak. Karya-karya beliau yang paling terkenal adalah Kitabus Sunan Tafsir dan Tafsir Ibnu Majah. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu Asbabul Wurud Hadis. Asbabul Wurud Hadis adalah sebab-sebab turunnya sebuah hadis. Sebab-sebab tersebut antara lain bisa menjadi yang pertama sebab dari Al-Quran, yang kedua sebab dari hadis, yang ketiga sebab dari perbuatan-perbuatan para sahabat, dan yang ketiga ada asbabul wurud mikro dan asbabul wurud makro. Yang selanjutnya pengertian tahamul wal ada. Pengertian tahamul wal ada sendiri adalah menerima hadis dari periwayat sebelumnya dan menyebarkan hadis itu di lingkungan masyarakat dengan menyebutkan perawi hadis tersebut. Metode umum dalam menerima hadis tersebut adalah yang pertama as-sama. As-sama yaitu didengar langsung oleh sebuah guru. Yang kedua al-qiraah. Al-qiraah ini bisa dari membaca sebuah hadis dari guru atau dibacakan hadis itu langsung dari guru. Yang ketiga al-mukatabah. Al-mukatabah ini adalah guru itu menulis sendiri sebuah hadis itu atau bisa dituliskan oleh orang lain. Yang keempat al-munawalah. Al-munawalah ini guru memberikan beberapa hadis
kepada orang yang terpilih untuk diriwayatkan. Yang selanjutnya ilmu al-jar wa ta'dil. Ilmu ini sebenarnya terbagi menjadi dua, yaitu al-jar dan ta'dil. Namun pengertian secara keseluruhan adalah ilmu yang mempelajari keadaan para periwayat baik untuk kecatatan sebuah hadis ataupun kebersihan sebuah hadis dengan menggunakan cara-cara tertentu, baik itu lafadznya, baik itu maknanya, dan baik itu dari sanad-sanad sebuah hadis tersebut. Untuk penilaian sebuah hadis sendiri terbagi menjadi dua, yaitu dengan cara kaidah. Yang pertama ada naqdun karjiun, yaitu kritik di luar isi sebuah hadis. Yang kedua ada naqdun dakiliun, yaitu penilaian terhadap isi sebuah hadis tersebut. Yang kedua ada penilaian sebuah hadis dari kitab. Yang pertama Tobaqul Kubro, yaitu karya Abu Abdullah Muhammad Al-Waqidi. Yang kedua ada Tazkirah Al-Hufaz, yaitu karya Abu Abdullah Al-Zaibi. Tujuan penilaian sebuah hadis itu sendiri sebenarnya ingin memastikan sebuah hadis itu asli atau palsu, sehingga di lingkungan masyarakat ini bisa mencari mana hadis yang benar untuk dibuat solusi di setiap masalah kehidupan, khususnya untuk umat Islam. Yang selanjutnya atau yang terakhir adalah takhrij hadis. Takhrij hadis sendiri adalah proses pengumpulan, penelitian, dan penentuan sebuah hadis itu asli atau palsu. Langkah-langkah tajwid hadis adalah: yang satu, menelusuri sebuah hadis itu. Yang kedua, mencari bagian sanad sebuah hadis. Yang ketiga, memberikan penilaian hadis itu sesuai dengan ajaran Islam atau tidak. Yang selanjutnya metode dalam tajwid hadis adalah: yang pertama tajwid hadis as-sanid, yaitu metode pengumpulan berdasarkan sanad-sanad yang ada. Yang kedua ada tajwid al-matan, yaitu tentang isi-isi sebuah hadis itu sesuai dengan ajaran agama atau tidak. Untuk macam-macam tajwid hadis sendiri ada dua, yaitu al-hadis bin al-amin, yaitu penelusuran hadis berdasarkan kelengkapan sumber-sumber yang ada di dalam kitab-kitab agama Islam. Yang kedua al-hadis bin ijmali, yaitu penelusuran hadis berdasarkan kelengkapan sanad dan matan-matannya. Hadis merupakan salah satu sumber agama Islam yang kedua setelah Al-Quran yang harus kita jaga keasliannya sampai akhir zaman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.